Untuk penyakit saya sudah hampir 10 tahun ya, kurang lebih menderita vertigo. Itu sudah ketergantungan sekali dengan obat. Saya melihat salah satu tayangan di televisi JAK TV, itu ada pengobatan alternatif. Pada saat itu saya benar-benar tertarik ya, karena memang tidak menggunakan media apapun ya, apakah itu ramuan atau mungkin alat-alat yang dipakai gitu. Yang lebih tertarik lagi buat saya itu yang disarankan oleh Ustadz Sony itu hanya dengan doa. Pada saat pertama kali saya di terapi itu sudah saya rasakan sekali, karena apa? Di samping vertigo yang saya rasakan, saya sempat tidak bisa tidur selama kurang lebih 8 hari. Nah, pada saat itu keluhan itu saya utarakan kepada Ustadz Sony. Alhamdulillah di awal terapi yang pertama itu sudah saya dapatkan manfaatnya ya. Kemudian saya bertemu untuk yang kedua kalinya langsung dengan Ustadz Sony. Saya diterapi kalau nggak salah 5 kali terapi. Alhamdulillah vertigo yang saya rasakan itu sampai saat ini ya sembuh ya. Saudara-saudara sekalian yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak saudara-saudaraku sekalian bersama diri saya untuk lebih mengenal terapi kolbu. Apa sebenarnya terapi kolbu itu? Saudara-saudaraku sekalian, Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isi yang demikian dahsyat. Kadang-kadang kita susah untuk membaca kehebatan alam semesta hasil ciptaan Allah. Namun pada saat kita berusaha untuk masuk di dalam pendalaman kolbu, maka akan terbuka kehebatan daripada rahasia penciptaan alam semesta itu sendiri. Saya akan lebih memfokuskan pembukaan kolbu lewat cara sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa JAK TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah alamin kita masih diberikan kesempatan untuk kembali hadir menjumpai Anda di hari ini, Rabu 7 September 2011, tentunya dalam Medika Natura Sore, yakni sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan kesehatan prima secara alami. Pemirsa, sebelumnya kita juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah bagi Anda yang merayakan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik pemirsa, di sore hari ini kita sudah kehadiran narasumber dari Klinik Terapi Kolbu, yakni ada Ustadz Sony Sutrisna, yang pada kesempatan sore hari ini akan membicarakan atau mengangkat tema mengenai insya Allah yang membawa kesembuhan. Dan juga sudah hadir Ibu Rumiati selaku salah satu mantan pasien dari Klinik Terapi Kolbu. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber saya di sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz Sony, minal aizin wal faizin. Sama-sama, minal aizin wal faizin. Maaf lahir batin. Mau di kemana nih Ustadz? Kemarin jalan-jalan aja ke Jogja. Ke Jogja, alhamdulillah ya, tetap selalu sehat juga. Dan ada Ibu Rumiati. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Baik, alhamdulillah. Ini kalau nggak salah tadi sempat mengutarakan bahwa ada keluhan kolesterol, darah tinggi, asam urat juga ya Ibu ya? Bejibun sekali ini, banyak sekali. Ini bagaimana, apa yang Ibu rasakan pada saat itu? Ya, pokoknya rasanya ini susah ngerasainnya, sampai susah nggak bisa tidur, susah ini untuk ini sehari-hari itu susah kerja apapun gitu. Pasti juga akan mengganggu aktivitas Ibu pada saat itu tentunya ya. Ngerasain sakitnya di kepala, di tulang-tulang ini semua. Oke, nanti mungkin Ibu bisa ceritakan. Tapi kondisi saat ini bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya. Selama ini sudah diterapi oleh Pak Ustadz Sony, alhamdulillah banyak perubahan dan kemajuan ya Ibu ya. Mungkin Ibu nanti bisa menceritakan lebih detail lagi, lebih spesifik lagi apa yang Ibu rasakan dan setelah diterapi juga dan diijabah oleh Allah tentunya ya untuk kesehatan Ibu. Dan juga pemirsa, kami mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di studio dengan cara menghubungi line interaktif kami di nomor telepon 0215155111 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Sony Sutrisna, tentunya khususnya untuk mengenai kondisi kesehatan Anda di sore hari ini. Apalagi kan ini baru saja merayakan Lebaran. Mungkin dulu ada pantangan-pantangan
pantangan yang nggak boleh dilakukan, kok ternyata malah sekarang pada dilanggar semua. Seperti itu ya Ustadz ya kadang-kadang ya. Baik, sebelum membahas mengenai apa saja pantangannya dan juga terapi di klinik terapi kolbu, ada baiknya kita langsung saja masuk ke dalam tema mengenai insya Allah yang membawa kesembuhan. Mungkin bisa langsung dijabarkan Ustadz. Iya, terima kasih. Selamat sore para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Minal aijin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Para pemirsa, kalau kita coba lihat tema kita pada sore hari ini, yaitu insya Allah, saya pikir hampir seluruh umat Islam mengetahui dan sering mengucapkan kata-kata insya Allah. Dan saya juga setuju, saya pikir juga para pemirsa juga setuju, insya Allah adalah merupakan suatu kebiasaan baik yang ada di dalam kehidupan kita beragama. Yang sering kita ucapkan apabila kita berjanji dengan seseorang, sering sekali kita mengucapkan kata-kata insya Allah. Sebenarnya ada apa pemirsa di balik daripada nilai tinggi ucapan kata insya Allah ini? Mengandung hikmah apa sebenarnya kata-kata insya Allah ini? Mungkin kita bisa gali sehingga kita bisa memetik pelajaran. Setiap kita mengucapkan insya Allah kita jadi teringat nantinya. Ya, baik Ustaz. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, kalau kita coba lihat insya Allah itu kurang lebih artinya kira-kira apabila Allah berkehendak. Sering sekali di dalam kehidupan ini, apa yang sudah menjadi kehendak Allah sering sekali bertabrakan dengan kehendak pribadi kita sendiri. Jarang sekali atau sulit sekali bagi kita untuk menerima kehendak Allah. Kenapa? Karena kita sering sekali dikuasai oleh kehendak pribadi kita. Di mana kehendak pribadi kita ini banyak sekali dimotori oleh ego. Ya, baik Ustadz. Mungkin bisa ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, nanti kita juga akan lebih melanjutkan lagi. Sebenarnya apa makna dibalik kata insya Allah atau Allah ya, jika Allah menghendaki. Biasanya kan banyak sekali ya orang yang berkata bahwa insya Allah jika membuat sebuah perjanjian, jika ingin bertemu atau apapun. Tetapi malah dijadikan sebuah alasan tertentu jika seseorang tersebut tidak akan datang. Nah, baik, kita nanti akan mengupas lebih dalam lagi mengenai insya Allah yang membawa kesembuhan. Tetap bersama kami dalam Medika Natura. Apakah benar para tokoh agama yang kita kenal santun mengajari kata-kata bohong dia, tujuh dia? Jangan sampai rakyat kemudian diapati karena mereka melihat bahwa para politisi ini hanya berpikir tentang kekuasaan, perebutan kekuasaan. Tapi fakta di lapangan, keinginan eksekutif itu jauh lebih besar dan DPR sering kalah ya. Emangnya DPR ini baru periode 2009 atau 2014? Dulu ada DPR kok nggak pernah ribut. Tuh, disinilah gaduhnya politik itu. Oh, Presiden harus mengambil risiko itu. Menurut saya jangan main terlalu aman gitu. Kasihan Presiden tahun 2014. Jadi bukan bicara masalah koalisi, terserah orang bagi kue. Supaya Presiden kita itu benar-benar dimusuhi koruptor. Orang kolusi itu lebih kalah lagi itu. Kalah mentalnya, kalah segala macam itu ketauladannya. Supremasi oknum ini melebihi supremasi hukum saya lihat. Aksi keren lain. Saksikan terus Jakarta Bersepeda. Jakarta Bersepeda bisa.
Ya pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami dalam Medika Natura Sore dan masih saja bersama dengan Ustadz Sony Sutrisna dari Klinik Terapi Kolbu. Sekali lagi kami ingatkan, kami akan segera membuka line interaktif di nomor telepon 0215155111 bagi Anda yang ingin berkonsultasi atau menanyakan kondisi kesehatan Anda. Insya Allah Ustadz Sony akan memberikan sebuah solusi tepatnya bagi Anda. Baik, kita bisa lanjutkan kembali Ustadz mengenai tema kita, Insya Allah membawa kesembuhan. Para pemirsa Jak TV, kehendak dari Allah selalu akan membawa kepada suatu kebaikan. Namun kehendak dari Allah yang akan membawa kepada kebaikan ini seringkali bertabrakan dengan kehendak pribadi kita. Bahkan sering sekali kehendak pribadi kita berusaha untuk menggantikan kehendak Allah. Nah, kehendak pribadi kita ini banyak sekali dimotori oleh ego. Nah, ego ini sendiri kenapa bisa terjadi di dalam diri manusia? Karena kembali lagi kepada kotoran-kotoran hati. Kalau dalam kehidupan ini banyak sekali kita melakukan iri, dengki, buruk sangka, sombong, maka tanpa kita sadari diri kita akan membentuk suatu ego yang kuat. Nah, ego yang kuat inilah yang suka membentang atau yang suka bertabrakan dengan kehendak Allah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai contoh misalkan begini, berdasarkan ketentuan kehendak Allah, katakanlah kita diminta untuk supaya jangan membeli rumah itu, sebab karena penghasilan kita belum cukup. Itu berdasarkan ketentuan kehendak Allah demikian. Tapi orang-orang yang dimotori oleh ego, kehendak hawa nafsunya, dia akan paksakan apapun yang terjadi, saya harus beli rumah itu. Nah, memang kita harus berusaha para pemirsa. Namun pada batasnya, kalau memang kita sudah berusaha ternyata tidak bisa, maka orang-orang yang berserah diri biasanya dia akan ikut kehendak Allah. Namun bagi orang-orang yang dikuasai oleh ego, pada saat dia sudah berusaha pada batasnya timbul hawa nafsunya, maka dia akan paksakan mungkin dengan cara dia korupsi, atau dia paksakan dengan cara dia mencuri. Akibatnya kehendak Allah dia bentengi, kehendak Allah dia tabrak dengan kehendaknya sendiri, yang akhirnya pada ujung-ujungnya yang dia dapat adalah kebinasaan. Nah, disinilah pentingnya kita untuk selalu mengingatkan diri kita pada saat kita mengucap insya Allah, agar supaya kita introspeksi diri. Dalam kehidupan ini sebaiknya kita ikuti kehendak Allah. Memang kita harus berusaha, tapi pada batasnya tetap kita harus ikut dengan kehendak Allah. Para pemirsa, agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang mengikuti insya Allah tadi, tidak ada jalan lain. Dalam kehidupan ini, kita harus rajin perang melawan kotoran-kotoran hati yang ada di dalam diri kita. Apabila iri, dengki, buruk sangka, sombong, kita harus lawan perasaan-perasaan seperti itu. Jadi sekali lagi, mari kita ikuti insya Allah sesuai dengan kadarnya, tanpa harus bertabrakan dengan kehendak pribadi kita masing-masing. Mudah-mudahan renungan tentang insya Allah ini bisa menambah wawasan bagi diri saya dan kita semua. Amin. Dan ke depan janganlah kita jadikan insya Allah sebagai alasan kita untuk ingkar janji. Karena insya Allah sebenarnya adalah merupakan suatu perenungan, introspeksi diri untuk kita menjadi manusia yang berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan kita bersama. Benar Ustadz, dan jangan dijadikan sebuah benteng atau alasan tertentu begitu ya Ustadz ya. Nah Ustadz, bagaimana sih kalau membedakan antara mana yang kehendak Allah dan mana yang menjadi kehendak kita sendiri? Mungkin dari diri kita sendiri bisa merasakan atau seperti apa begitu Ustadz? Iya. Para pemirsa Jak TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, saya pikir ini suatu pertanyaan sangat baik sekali. Jadi begini para pemirsa, agar kita bisa membedakan apakah ini kehendak Allah, apakah ini kehendak hawa nafsu. Kembali lagi kepada tadi, kalau kita dalam kehidupan ini, kita sering perang melawan kotoran-kotoran hati, iri, dengki, buruk sangka, sombong, maka hati itu akan terjaga. Nah, sekali hati itu akan terjaga, maka hati itu akan memancarkan cahaya basmalah. Nah, cahaya basmalah yang memancar itulah, maka dia akan mengapresiasikan menjadi langkah diri kita. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam kitab suci. Hambaku itu kalau dia berjalan, aku yang melangkah.